Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat dan segala kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-284 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan dan Roh Kudus sendiri yang memimpin perenungan kami di kesempatan kali ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan kami menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik bahasan kita kali ini mengangkat judul Dari buahnya kamu dikenal. Seperti nas firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Jadi saya memiliki sebuah perenungan ya. Keresahan masa muda saya dulu. Ya, masa muda saya kan biasa memikirkan hal yang tidak terlalu penting saudara ya. Biasanya kita memikirkan soal cinta, cita, harapan ya. Biasanya masa muda itu ketika kita memikirkan cinta, kita suka mengaitkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya pada waktu itu keresahan saya ialah waktu itu ada sebuah musim yang bisa terjadi di Indonesia, yakni musim buah saudara ya. Yani spesifiknya musim buah rambutan. Ya saya jalan-jalan di kota saya, kemudian di dekat rumah kita ada rumah tetangga ya. Dan mata saya tertuju kepada sebuah pohon rambutan yang begitu merah merona ya. Merahnya itu bagus sekali. Dan saudara tahu ya, kalau buah rambutan itu kalau sudah merah, lebih-lebih dia merahnya ke arah marun, itu tandanya ini rambutan sudah matang, siap dinikmati dan rasanya pasti enak sekali. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa buahnya ini tidak dipetik oleh empuknya atau yang punya ya? Kenapa nggak dia ambil, tidak dia panen, atau kenapa nggak dia jual aja? Lebih-lebih sekarang ya, buah-buahan yang kita tanam di pekarangan gitu ya bisa bermanfaat secara ekonomis ketika kita jual ya. Akhirnya ketika saya melihat dari dekat pohon rambutan ini, saya bilang pantes kenapa nggak diambil ya. Karena rambutan ini adalah jenis rambutan emutan. Kita bilang rambutan lumuan atau emutan. Jadi dia nggak bisa koyak dagingnya saudaraku, cuma bisa diemut. Dan saudara tahu rasanya itu asam. Di sini saya paham ya, dan saya lalu mengaitkan dengan kisah cinta. Bisa jadi seseorang yang terlihat begitu ranum, begitu merah merona, begitu menarik hati, ternyata ketika kita cobain rasanya asam, kecut, gak enak saudara ya. Itu mungkin adalah gambaran dari saya membayangkan di masa muda itu adalah gambaran bagi laki-laki dan perempuan yang terlihat cantik, terlihat tampan, tetapi ketika sudah jadi pasangan, mereka adalah orang-orang yang ngeselin, yang menyakiti, yang gak enak banget ya. Ya seperti itulah bayangan saya, secara karakter mereka buruk sekali ya. Mereka itu bisa jadi saya juga sebenarnya, karena saya bukan orang yang sempurna. Nah saudara, sekarang itu kita kaitkan dengan zaman sekarang. Saya menarik kesimpulan lagi karena beberapa bulan kemarin musim rambutan lagi, dan saya teringat dengan hikmat masa muda saya yang sebenarnya tidak terlalu berguna itu ya. Saya ngelihat rambutan manis, ranum ya, tapi kok nggak dipetik oleh orang. Lalu saya teringat hikmat saya di masa muda dulu. Oh ya,
Ini rambutannya memang rasanya asem ya. Seperti itulah orang Kristen juga, orang-orang percaya ya. Kalau saudara pengen menonjolkan apa yang kelihatan, saudara kelihatannya baik, kelihatannya menarik, kelihatannya cantik, tetapi karaktermu ternyata bobrok ya. Dan pohon yang seperti ini bakal Tuhan tebang loh. Tidak berguna, secara ekonomis tidak berguna, dan orang tidak bisa menikmati. Ya, dari buahnya lah kamu akan dikenal, kata Yesus mengajarkan para pendengarnya di momen itu, saudara ya. Ini juga adalah peringatan bagi kita. Saudara mau menunjukkan apa di luar? Apakah saudara mau menunjukkan engkau adalah orang Kristen yang berhasil, orang percaya yang sukses ialah dengan kehidupanmu yang tampaknya diberkati, bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan memamerkan saudara keberhasilanmu? Apakah dengan serta-merta saya akan berkata bahwa oh ini buah orang Kristen, diberkati berlimpah-limpah, lalu digaungkanlah di gereja, menjadi orang Kristen tidak boleh miskin, harusnya diberkati berlimpah-limpah, lalu pastornya nunjukin, mereka menunjukkan bahwa mereka pakai outfit mahal, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau patokannya seperti itu, saya cuma bisa tersenyum, saudaraku ya. Karena apa? Karena saya juga ada banyak ngelihat ya, banyak orang-orang sultan-sultan ya, olahragawan yang pendapatannya miliaran, triliunan dalam setahun. Tapi ya mereka biasa-biasa aja, bahkan padahal mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka bahkan naik jet pribadi, punya pulau sendiri. Lah, apakah itu bisa dijadikan buah yang seperti itu? Saya pikir nggak bisa ya. Ada orang yang mempertontonkan di sosial medianya bahwa dia adalah orang yang baik. Dia mungkin bisa jadi seorang rohaniawan. Dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dermawan. Dengan cara di sosial media dia memposting, dia memberikan bantuan kepada ini, kepada itu, kepada panti asuhan, kepada ini, kepada itu dan sebagainya. Tapi ternyata ketika diselidiki di dalam rumah tangganya, dia sangat bengis. Dia menganiaya anak istrinya. Dia bahkan berselingkuh. Nah, seperti inikah buah yang saudara pengen tunjukkan? Kelihatannya baik di satu sisi di sosial media yang ditampilkan seperti buah rambutan manis tadi. Tampaknya manis ya. Tampaknya baik ini orang. Wah, tampaknya luar biasa ini orang disertai oleh Tuhan. Tapi ternyata ketika dikupas kulitnya asem rasanya, kecut. Ternyata di dalamnya gak bener. Ya banyak gak orang Kristen seperti itu? Saudara ya, gak cuma orang Kristen, bahkan pastor pendeta pun ada seperti ini. Ya, melayani, memberitakan Injil kemana-mana. Ya, menjadi ayah angkat, menjadi bapak rohani bagi beberapa pastor-pastor. Kemudian juga ia bahkan membuat sebuah panti asuhan yang baik. Orang akan menilai, oh luar biasa bapak pendeta ini. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata dia melakukan pelecehan seksual sama anak-anak yang ada di panti asuhan. Beberapa anak diperkosa sama dia. Lah saudara masih bisa bilangkah buah seperti ini tuh berkenan di hadapan Tuhan? Kelihatan yang ditampilkan di sosial media di dunia itu kelihatannya baik. Tapi dalamnya kecut, asam, ternyata perbuatan-perbuatannya busuk, bobrok. Maka oleh sebab itu, mari saudaraku ya, jangan cuma menampilkan yang baik di luar saja, tetapi di dalamnya juga manis. Ya, saya bukan orang yang juga suka menampilkan segala sesuatu, saudaraku ya, karena saya berpegang kepada firman Tuhan yang berkata seperti ini, bahwa biarlah baik doa maupun kebaikan hatimu, baik itu juga persembahanmu, baik itu juga sedekahmu, hendaklah engkau lakukan dengan tersembunyi. Karena ketika engkau melakukan yang tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi pun akan membalasnya kepadamu. Jadi lakukanlah kebaikan itu tanpa perlu digembar-gemborkan, tanpa perlu dipertontonkan. Karena Yesus sendiri berkata, ketika kita dengan motivasi supaya ditonton, dipuji orang, mendapat pengakuan orang, di situ saudara sudah mendapatkan upahnya. Upahnya itu apa ya? Pujian orang itu. Saudara dibilang baik lah, saudara dibilang dermawan lah. Tapi saudara kehilangan upah yang sejati dari Bapamu yang di sorga. Lebih baik saudara melakukannya secara tersembunyi. Ya. Jadi siapapun saudara, ini adalah panggilan buat semua orang
Bahwa memberi menjadi berkat tuh gak cuma bagi mereka orang kaya. Orang kaya bisa memberi dan mereka pertontonkan di sosial media karena mereka berkelebihan, berkelimpahan. Tapi bagaimana dengan saudara yang tidak terlalu punya sesuatu? Di Alkitab banyak dicatatnya bahwa orang-orang yang gak punya seberapa tetapi mereka rela memberi, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara ya, janda di Sarfat katakanlah seperti itu. Janda miskin dalam perjanjian baru, persembahannya dipuji oleh Tuhan. Walaupun sistemnya juga dikritik oleh Tuhan di masa itu ya. Begitu mengerikannya sampai ke perintilan-perintilan yang kecil aja dimintain sama imam pada waktu itu, saking rakusnya gitu ya. Katanya dipakai untuk pembangunan bait suci ya. Buat apa membangun gereja megah-megah seperti yang juga dilakukan orang hari-hari ini, kalau karakter di dalamnya juga tidak terbangun? Itu semua hanya kesombongan dari pemimpin-pemimpinnya saja. Tidak sampai kepada tujuan yang sejati, ialah membangun gereja yang sejati, yaitu pribadi-pribadi yang di dalamnya, jemaat Tuhan ini. Apakah mereka berkarakter, memiliki buah roh sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia ya. Galatia 5:22 sampai 23 itu dirangkum ada 9 buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau saudara punya 9 ini, saudara akan jadi buah rambutan yang gak asam, yang gak kecut. Saudara jadi buah yang manis. Dari luar, saudara adalah orang percaya yang menunjukkan kesungguhanmu, takut akan Tuhan. Di dalam saudara juga menunjukkan karakter-karakter yang seperti ini, yang 9 buah roh ini. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara ya. Dan mari ini juga yang kita concern, kita fokuskan. Jangan hanya fokus kepada apa yang kelihatan oleh orang. Ya, ada banyak orang yang menekankan bahwa menjadi orang Kristen itu harus sukses, sehingga akhirnya tuh ditandai dengan seringnya kita jalan-jalan, seringnya kita menunjukkan kesuksesan kita dengan membeli ini itu barang mewah dan sebagainya. Bagi saya tuh nggak seperti itu sih. Ya, nggak semua orang ditakar berkat Tuhan itu yang sama. Ya, bagi saya bahkan para petani, orang-orang yang kelihatannya adalah menengah ke bawah, mereka diberikan cukup oleh Tuhan dan mereka bersyukur dengan makan minum mereka yang tersaji di meja itu saja sudah menyenangkan Tuhan. Saudara jangan menjudge orang. Ingatlah firman Tuhan berkata, kalau engkau merasa engkau sudah berada di level tertentu, ya hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. Karena keberhasilan, kesuksesan kita hari ini itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan ketika engkau sombong, engkau merasa bahwa itu karena engkau, tunggu aja, Tuhan akan menguji hatimu. Makanya jangan pernah memandang rendah orang lain karena engkau merasa engkau lebih sukses. Tunggu aja, saya kasih tahu ya. Orang-orang yang sombong, yang memandang orang lain lebih rendah daripada dia lupa bahwa dia sampai titik level itu oleh karena Tuhan. Tunggu aja, saya bilang. Engkau akan terbuai, terhanyut dengan pencapaianmu. Tiba-tiba engkau jatuh dalam perselingkuhan. Tiba-tiba engkau jatuh dalam kebangkrutan. Karena apa? Karena keangkuhan, karena kesombongan itu. Maka ingat saudara, hati-hati. Berjalan di dalam Tuhan, tetap rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan bahwa apa yang aku punya hari ini, itu semua adalah kepercayaan Tuhan. Dan aku tidak mau diperlakukan spesial lah. Banyak orang yang ketika diberkati Tuhan sudah mulai berubah. Ya, pengen diperlakukan spesial, bak raja, ya bak sultan. Ya, tidak mau direndahkan dan sebagainya. Kalau saya sih nggak pengen seperti itu. Saya merasa bahwa saya diselamatkan karena anugerah, ya bisa hidup seperti sekarang juga karena kebaikan Tuhan. Ya ngapain kita merendahkan orang lain atau berlagak seperti raja? Pengen diperlakukan seperti raja, enggak. Ya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya harusnya kita tidak berubah dalam tanda kutip ya. Tetap rendah hati, tetap setia dalam mengiring Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan semoga saudara mengerti dan meresapi apa yang disampaikan kali ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah mengajar kami. Bahwa kami juga mau mengutamakan tidak hanya sekedar kebaikan yang dilihat oleh orang di luar saja, tetapi juga karakter kami yang berubah Tuhan, yang diperbarui dari hari ke hari. Kami boleh memiliki 9 buah roh dalam hidup kami, yang semakin hari semakin bertumbuh dengan baik Tuhan.
Kami berupaya untuk memiliki 9 buah roh ini: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan biarlah kami menjadi orang percaya yang menyatakan terang-Mu di tengah-tengah dunia, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.